Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Yasin, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Solor Timur, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau berbicara tentang bersuci, tidak luput dari kata tahara. Apa itu tahara? Marilah kita sama-sama menyimaknya. Tahara berarti bersuci. Tahara meliputi dua hal, yaitu tahara dari hadas dan tahara dari najis. Bagaimana tahara dari hadas? Marilah kita masuk materinya. Tahara dari hadas meliputi mandi wajib, wudu, tayamum. Adapun sarana yang digunakan tahara yaitu air, debu, dan batu. Air yang bisa dipakai adalah air suci dan menyucikan. Tahara dari hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil yaitu segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci. Seseorang dalam keadaan hadas kecil apabila melakukan atau mengalami salah satu hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, atau diistilahkan dengan buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua itu adalah hilang akal, contohnya dalam keadaan tidur atau mabuk. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, menyentuh kubul dan dubur dengan tangan. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Akan tetapi tidak ada air sama sekali atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Yang kedua adalah hadas besar. Seseorang dalam keadaan hadas besar apabila melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Yang ketiga yaitu melahirkan. Dan yang keempat itu adalah nifas. Dan yang kelima meninggal dunia. Bagaimana cara mensucikannya? Tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Tata cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau sering juga disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Adapun tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafazkan bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla rirafa'il hadasi akbari fardan lillahi ta'ala. Setelah niat, membasahi seluruh tubuh dengan air mulai dari rambut sampai ke ujung kaki.
Cara membersihkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apa itu wudu? Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara berwudu adalah sebagai berikut. Tata cara berwudu yang pertama itu adalah niat. Niat itu boleh dalam hati, boleh dilafazkan. Jikalau dilafazkan bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafa'il hadasil asgarin fardan lillahi ta'ala. Setelah kita berniat, yang kedua membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Berikutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib dan doa. Doa boleh disebutkan dalam hati atau dilafazkan. Kalau dilafazkan bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Yang berikut ini adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai miksa atau keringanan untuk orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan. Contohnya seperti dalam keadaan sakit, tidak mendapatkan air sama sekali. Tayamum dengan menggunakan sarana debu. Tata cara tayamum yang baik dan benar adalah tata cara bertayamum yang pertama adalah niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum li istibahatis sholati fardan lillahi ta'ala. Setelah niat, mengusap muka dengan tanah. Setelah mengusap muka, yang berikutnya adalah mengusap kedua ujung jari tangan sampai ke siku dengan debu yang suci. Setelah itu tertib. Dari rangkaian materi tentang hadas kecil dan hadas besar, maka diambil suatu hikmah. Yang pertama adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang berikut dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih aman. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak dibangkitkan dari kubur. Dan beliau juga menegaskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak lagi yang mengatakan kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Itu adalah hikmah dari kita mempelajari bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ada materi tambahan yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Yang pertama adalah haid, nifas, dan istihadah. Apa itu haid, nifas, dan istihadah? Marilah kita sama-sama mempelajarinya.
Darah yang pertama adalah darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid pada umur 9 tahun, namun rata-rata mengalami pada umur 11 tahun. Maka haid minimal adalah sehari semalam. Biasanya itu diperkirakan 6-7 hari dan yang paling lama adalah 15 hari. Perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat atau puasa sebelum melaksanakan mandi wajib. Yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Sedikit atau banyaknya darah nifas bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas itu selama 40 hari. Sebelum 40 hari sesudah 40 hari belum melaksanakan mandi wajib, maka perempuan atau wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat atau puasa. Darah yang terakhir adalah darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid ataupun nifas karena suatu penyakit. Seseorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap terus melaksanakan sholat dan puasa. Apabila seseorang tersebut ingin melaksanakan sholat, maka bersihkan darah, pakai pembalut, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Apa yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi berikutnya yang berkaitan tentang sholat. Marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.